Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, tak hentinya kita memanjatkan puja dan puji hanya kepada Allah. Di hari Kamis ini dalam kondisi sihat walafiat, kembali kita dapat berjumpa dalam majlis ilmu kajian pekanan di Masjid Agung Medan, Sumatera Utara. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua tergolong ke dalam kelompok pengikut Rasulullah yang mendapatkan syafaat nantinya. Jamaah rahimakumullah, siang hari ini kita akan membersamai surah Al-Ahqaf. Surah ini surah Makkiyah, turun di Mekah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dan dia merupakan salah satu di antara surah-surah yang berawalan Hamim. Dalam Quran ada kelompok surah namanya Hawamim, kumpulan surah-surah yang semuanya diawali dengan Hamim, Hamim. Surah ini urutan ke-46 kalau kita urutkan surah-surah Al-Quran sesuai dengan susunannya dalam Al-Quran. Apa arti Al-Ahqaf? Kata Ahqaf merupakan bentuk jamak dari kata hukuf. Hukuf artinya bukit pasir. Sebagian para ulama mengartikan Ahqaf ini isyarat tentang sebuah tempat di Jazirah Arab. Sebagian mengidentifikasi tempat ini masuk dalam wilayah Arab Saudi sekarang. Kita tahu Arab Saudi semenanjung Jazirah Arab yang begitu luar biasa besar. Ini bisa dikatakan 3/4-nya adalah padang pasir. Salah satu gurun pasir yang besar di dunia namanya Ar-Rub'ul Khali. Inilah yang kemudian dalam beberapa literatur Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan Ahqaf sebagai tempat yang pernah didiami oleh umat sebelum kita, namun kemudian karena mereka mendustakan manhaj dan tuntunan kehidupan ya Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, maka akhirnya pun mereka dibinasakan. Jadi topik pembahasan yang dipaparkan dalam surah Al-Ahqaf ini tak jauh berbeda dengan topik-topik surah Hawamim lainnya. Penegasan tentang bagaimana pentingnya kita bertauhid. Dan tauhid bukan hanya kita pahami sebagai tauhid sebagai pengetahuan, tapi masuk di antara makna tauhid yang luas. Bagaimana seorang tatkala menjalani kehidupan dia tegakkan manhaj Allah dalam kehidupannya. Jadi kita akan lihat nantinya 35 ayat
yang ada dalam surah Al-Ahqaf ini memotret mana model manusia yang mendustakan manhajnya Allah dan tidak mau mengimplementasikannya dalam kehidupan. Bagaimana akhir dari kehidupan mereka? Di sisi lain, Allah pun mengabadikan model-model manusia yang ketika mereka bertauhid, beriman, diikuti dengan langkah konkret bagaimana menerapkan aturan Allah dalam kehidupan. Itulah yang nanti akan digambarkan di surah Al-Ahqaf ini. Jamaah rahimakumullah, kita melihat pembuka surah Al-Ahqaf diawali dengan mengagungkan Al-Quranul Karim. Hamim, tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan dari sisi Allah, di mana Allah mensifati dirinya dengan dua nama, Al-Aziz, Tuhan yang maha perkasa, Al-Hakim, Tuhan yang maha bijaksana. Makanya tidak ada kesempurnaan pemerintahan melebihi orang yang kuat namun kekuatannya dibarengi dengan kebijaksanaan. Kalau orang kuat tapi tak bijaksana, maka bagaimana dia merintah akan buat kacau. Kalau orang bijaksana tapi tak kuat juga, ini pun tak bisa. Maka sifat aziz selalu hampir di banyak tempat disandingkan dalam Al-Quran dengan sifat hakim. Dan ini cara Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa tentram dan ketenangan pada diri kita sebagai hamba, bahwasanya anda usah takut ketika kau hanya mengesahkan Allah, memandang Allah yang paling menentukan di alam semesta ini. Kau bukan hanya takut kepada Allah karena dia adalah Tuhan yang aziz, tapi di waktu yang bersamaan lahir rasa cintamu kepada Allah selain rasa takut, karena dialah Tuhan yang hakim. Jamaah rahimakumullah, bagaimana keagungan Allah yang dibuktikan dengan diturunkannya Al-Quran, dikuatkan lagi dengan apa? Keesaan Allah dalam penciptaan alam semesta. Wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya kecuali dengan hak. Apa makna hak di sini? Hak di sini artinya diciptakan untuk suatu tujuan. Diciptakan untuk sebuah tujuan yang jelas. Bapak Ibu, bisa kita lihat apa beda sekolah dengan pasar malam. Ketika orang buat sekolah, bangunannya dibuat permanen. Kenapa? Tujuannya adalah jelas. Bukan untuk seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, tapi bagaimana sekolah didirikan untuk tetap dapat terus bertahan karena tujuannya adalah benar. Tapi sisi lain, kalau ada pameran pasar malam, ini tak perlu bangunannya permanen, cukup bangun stand dan kenapa? Karena tujuannya hanya jangka pendek. Acara seminggu, acara 2 minggu, paling lama sebulan, habis itu bongkar, pindah tempat lain. Jadi Allah katakan, ketika kau melihat bagaimana langit dan bumi diciptakan Allah begitu kokoh, tidak ada kekurangan pada penciptaan Allah, maka pahamilah apa yang Allah ciptakan itu untuk suatu tujuan. Tujuan jangka panjang, tujuan yang benar. Makanya dikatakan di sini, ma khalaqnahuma, ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq
wa ajalim musamma, dan untuk jangka waktu tertentu. Artinya apa? Walaupun langit ini akan terus ada, tapi tetap yang namanya makhluk ujungnya adalah pasti akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram. Satu-satunya yang kekal apa? Ya Allah. Nampak langit begitu kokoh, begitu kuat, begitu luar biasa, tapi itu semua adalah pada akhirnya maka pastinya akan hancur. Nah, maka dari itu Allah ingatkan, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Adapun orang-orang kafir, mereka berpaling terhadap apa-apa yang diperingatkan kepada mereka. Para hadirin, kalau kita membeli peralatan elektronik, hampir tak ada, beli TV, beli AC, beli kulkas, apapun peralatan elektronik, berangkat dari kesadaran kita untuk pentingnya menjaga agar barang itu tahan lama, maka di tiap kota diberikan yang namanya manual buku petunjuk penggunaan. Kalau mau menggunakan remote, apa aja tombolnya, untuk apa tujuannya. Apakah mungkin Allah menciptakan alam semesta beserta segala isinya dari berbagai makhluk-makhluk yang beragam, kemudian Allah tak tinggalkan buku petunjuk? Ini yang Allah Subhanahu wa taala ingin tegaskan kepada kita. Orang-orang kafir, walaupun Allah sudah turunkan kitab suci, yang tujuan kitab suci itu adalah memberikan petunjuk pada mereka, tapi justru mereka mu'ridun, berpaling. Mereka anggap aturan-aturan Allah itu tak penting. Padahal esensi tauhid bukan sekedar kita memurnikan penghambaan hanya kepada Allah, namun juga makna tauhid ketika kita menyadari tidak ada tuntunan dan petunjuk dalam menjalani kehidupan ini yang lebih akurat, lebih benar, lebih baik dibandingkan manhaj yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Jamaah rahimakumullah, setelah pembukaan ini mulailah masuk ayat untuk menggambarkan pada kita potret orang-orang yang enggan mengikuti manhajnya Allah. Di ayat kelima Allah mengatakan, wa man adallu mimma yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Siapa lagi, kata Allah, yang lebih sesat dibandingkan orang yang meminta dan berdoa kepada selain Allah? Padahal yang diminta itu gak bisa memberikan jawaban apa yang diminta. Minta kaya sama patung, minta sehat sama sesembahan selain Allah, kira-kira bisa gak dia berikan? Gak bisa. Dan manusia karena kelalaiannya terus berdoa kepada selain Allah, padahal mereka lalai dari apa sebenarnya hakikat berdoa. Ketika kita minta kepada selain Allah, artinya kita meyakini ada sekutu bagi Allah yang mungkin punya kuasa yang hampir sama dalam menentukan apa yang terjadi di alam semesta ini. Makanya Allah katakan pada ayat yang tadi katakan, penyebab orang tidak mau mengikuti manhaj Allah, wahum an du'aihim ghafilun. Mereka itu lalai. Apa pengertian lalai, Bapak Ibu? Ketika kita disibukkan dengan urusan yang kurang penting, menyebabkan kita teralihkan dari urusan yang lebih penting, itulah namanya lalai. Kalau ada orang
dapat beasiswa untuk selesaikan S3. Kemana? Ke Perancis. Berangkat dia. Tujuan dia berangkat ke sana apa? Pulang bawa ijazah S3 dan ilmu. Tapi ternyata bulan pertama dia tengok kehidupan malam di Perancis. Dia tengok bagaimana musik di sana. Akhirnya disibukkan dengan kegiatan yang gak ada sangkut pautnya dengan tujuan kenapa dia ke sana. Ini namanya orang lalai. Habis beasiswa 3 tahun, pulang tak bawa ijazah. Apa kita sebut? Ini orang lalai. Disibukkan dengan yang tak penting sehingga membuat dia lupa apa tujuan. Betapa banyak manusia diciptakan Allah untuk menyembah Allah, tunduk kepada aturannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi yang terjadi apa? Sampai di dunia melihat hingar-bingar kehidupan dunia, melihat kegemerlapan kehidupan dunia, akhirnya kita lupa apa tujuan utama kita ada di dunia. Maka di sini orang yang lalai apa tujuan hidupnya, pasti itu menjadi sebab dia tidak menerapkan manhajnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa idza husyiran nas kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin. Ketika nanti manusia dikumpulkan pada hari kiamat, orang-orang yang dulu dekat, kawan kompak di dunia, berubah menjadi musuh, saling menggugat satu dengan yang lain. Koalisi kemarin pecah kongsi hari ini. Begitulah hidup di dunia. Dulu kawan karena ada kepentingan, begitu beda kepentingan, pecah kongsi. Yang terjadi apa? Kenapa manusia tak menerapkan manhaj Allah? Salah satu bentuk kelalaian adalah karena manusia lupa dia akan kembali kepada Allah. Itu dia. Jadi kalau kita jalani hidup, tahu kita apapun yang kubuat akan dimintai pertanggungjawaban. Apapun yang kulakukan akan ditanya nanti, apa yang sudah kubuat. Maka ingat pada hari akhir, ingat momentum manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ini akan membuat kita bersahabat pun bukan karena kepentingan, tapi karena Allah. Kemudian termasuk potret orang yang abai terhadap manhaj Allah apa? Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Quran yang udah jelas-jelas itu bukan hanya kalamullah, tapi Quran menggambarkan manhajullah, aturan Allah dalam berkehidupan. Orang-orang yang kafir bukan hanya tidak mau mengikuti Quran, tapi mereka mencitrakan buruk Al-Quran. Mereka bilang apa? Ini sihir nih. Siapa yang ikut Quran berarti ikut sihir. Nah, zaman sekarang mungkin gak dibilang sihir, tapi dia bilang Quran ini nampaknya gak cocok lagi dengan kehidupan modern sekarang. Perlu banyak revisi Quran ini. Quran ini tak cocok dengan tantangan kehidupan masa kini, katanya. Sehingga Quran ini perlu kita ganti. Nah, segala pandangan yang mencoba mendegradasikan posisi Quran sebagai manhaj Allah, untuk kemudian kita anggap Quran ini tak lengkap, tak relevan, atau tidak layak untuk dijadikan aturan kehidupan, ini juga pada hakikatnya bentuk dari orang yang mendustakan Quran dan model manusia yang tak mau mengikuti manhaj Allah. Jamaah rahimakumullah, termasuk Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah menghadapi manusia-manusia yang enggan ikut dengan Al-Quran. Apa jawaban Nabi?
Qul ma kuntu bid'an minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi illa ma yuha ilai. Nabi berkata, aku bukan rasul pertama. Justru Nabi Muhammad rasul terakhir. Artinya apa? Sejarah sudah mencatat nabi dan rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad menyampaikan risalah yang sama. Apa yang dibawa Nabi, itu juga yang dibawa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ya. Maka dari itu, apa kata Nabi? Jangan kalian anggap karena aku rasul, aku tahu yang gaib. Enggak. Aku pun tak tahu apa yang akan terjadi padaku, kata Nabi. Apa yang Allah akan perlakukan untukku dan untuk kalian. Yang aku lakukan hanyalah mengikuti apa yang Allah tuntunkan. Jadi, jamaah rahimakumullah, kunci pertama untuk mengamalkan manhaj Allah dalam Al-Quran adalah apa? Ikuti saja Al-Quran itu. Berbaik sangkalah. Semua yang Allah tuntunkan pasti itu yang terbaik untuk kehidupan kita. Jangan justru sebaliknya, orang itu berburuk sangka. Kalau ikut Quran, hidup jadi miskin. Kalau hidup Quran, hidup jadi susah. Tidak. In attabi illa ma yuha ilaih. Yang ku ikuti apa? Apa kata Allah. Walaupun kita tak tahu, jamaah rahimakumullah, merupakan sebuah kesalahan besar kalau seorang yang beriman menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya untuk dijalankan, kemudian dia berprasangka buruk kepada Allah. Kalau aku jujur bisnis, pasti aku miskin. Ini salah. Kalau ada orang meyakini seperti itu, berarti dia ragu akan kebenaran Allah. Kalau aku membela orang-orang yang baik, maka pasti aku akan tertindas terus. Dosa yang paling berat adalah ketika kita berprasangka buruk kepada Allah. Ini sangat bertentangan dengan prinsip bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, salah satu wujud bagaimana orang yang mengikuti manhaj Allah, kita harus punya keyakinan sekuat mungkin akan kebenaran janji Allah. Sampai para ulama mengatakan, orang yang benar-benar bertakwa harus berani mengatakan, tidak ada yang lebih bahagia daripada diriku kecuali orang yang lebih bertakwa daripada aku. Kadang-kadang kita tengok orang lebih kaya, naik mobil mewah, kita bilang senang kalilah kawan itu. Seakan-akan kebahagiaan itu pada harta, pada pangkat, jabatan yang mentereng. Kita lihat, enak kalilah kalau punya jabatan seperti itu. Padahal kadang-kadang kita memiliki modal ketakwaan lebih baik daripada dia. Harus yakini, tidak ada yang lebih berbahagia daripada diri kita, kecuali jika yang bersangkutan lebih bertakwa daripada kita. Jamaah rahimakumullah. Maka dari itu, yakin akan janji Allah ini penting sekali. Inilah yang Allah sindir orang-orang Bani Israel. Qul ara'aytum in kana min indillah wa kafartum bihi wa syahida syahidun min Bani Israel ala misli fa amana wastakburtum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Bani Israel, kalau mereka jujur, bagaimana ketika Bani Israel komit terhadap ajaran yang dibawa Musa? Bagaimana kondisi mereka sepeninggal Musa ketika mereka menyimpang dari ajaran yang dibawa Musa? Bagaimana kemudian mengabaikan manhaj Allah dalam kehidupan? Itu semua adalah sebab
yang mendatangkan kondisi yang tidak baik dalam kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, di surah Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa taala memberikan potret apa bukti konkret manusia yang menerapkan aturan Allah dan apa buah yang mereka petik di balik keistiqomahan itu. Disebutkan innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Orang-orang yang berkata Tuhan kami hanyalah Allah, kemudian mereka istiqomah menjalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, Allah katakan akan dibalas tunai di dunia, tidak perlu merasa takut menghadapi masa depan, apalagi merasakan sedih menyikapi masa lalu. Kalau kita lihat zaman sekarang, penyakit yang paling menjadi momok manusia modern apa? Banyak bukan penyakit fisik, tapi penyakit kejiwaan. Kenapa laku narkoba? Karena orang stres, depresi, takut menghadapi masa depan, ketakutan menyikapi gimana setelah tak menjabat, sedih ketika sebuah kebaikan terhindar darinya. Maka niscaya orang yang mengamalkan manhaj Allah, saat lapang dia bersyukur, saat sempit dia bersabar. Ini mana? Mereka itulah yang nanti menjadi penduduk surga. Makanya kalau kita mau tahu Bapak Ibu, kira-kira kita ini pantas masuk surga atau masuk neraka? Allah katakan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Allah berikan 2 surga untuk orang-orang yang takut kepadanya. Surga dunia, surga akhirat. Jadi kalau mau tahu kira-kira peluangku masuk surga akhirat bagaimana? Lihat apakah kau dapat surga dunia. Apa indikator surga dunia? La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tak perlu takut masa depan, tidak sedih dan larut dalam kesedihan menyikapi masa lalu. Ini dia. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita melihat surah Al-Ahqaf menceritakan juga kepada manusia bagaimana fase kehidupan kita. Manusia itu diciptakan dari fase yang lemah, kemudian jadi kuat, kemudian sekuat apapun kita akan kembali lemah dan berubah. Ya, makanya kita diingatkan sebelum kau melemah kembali, saat kau masih kuat, coba ingat kembali masa-masa kau lemah. Dikala pertama ibumu mengandungmu, digambarkan apa hak orang tua, khususnya ibu. Ibu itu menyusui ditambah hamil sampai salasuna syahran, 30 bulan, berarti 2 tahun setengah. Berdasarkan ayat ini, para ulama mengatakan seminimal-minimalnya waktu untuk hamil yang mungkin lahir dalam kondisi sehat 6 bulan. Karena masa menyusui itu 2 tahun. Jadi ketika dikatakan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran, Imam Syafi'i mengambil kesimpulan, berarti seminimal-minimalnya masa kehamilan yang mungkin membuat seorang itu lahir itu hanya 6 bulan. Gak terbayangkan usia kandungan kurang dari 6 bulan, lahir selamat. Ya. Maka dari itu diingatkan pada kita, saat kita kuat, jangan lupa bersyukur terhadap pengorbanan kedua orang tua kita. Maka diajarkanlah di ayat ke-16 ini doa. Manusia itu
lemah ketika masih bayi, kemudian ketika balik mulai kuat, dan puncak kekuatan manusia kapan? Hatta idza balagha asyuddah wa balagha arba'ina sana. Puncak kekuatan manusia itu usia 40 tahun. Lewat 40 tahun, satu persatu potensi yang ada pada diri kita mulai Allah tarik. Solat udah mulai terasa sakit lutut, pandangan mulai rabun, pendengaran juga mulai terganggu, makanan pun sudah banyak pantangan oleh dokter. Ini artinya apa? Satu persatu dari nikmat tadi diputus. Tapi di momen itu kita justru disuruh banyak berdoa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ya Allah, Tuhanku, berikan kekuatan kepadaku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang Kau berikan kepadaku, yang Kau berikan kepada kedua orang tuaku, supaya aku bisa beramal soleh sebagaimana yang Kau ridhoi. Perbaiki keturunanku, aku bertaubat kepadamu, dan aku tergolong orang-orang yang berserah diri padamu. Makanya jamaah rahimakumullah, usia 40 ini udah masuk peringatan pertama dalam hidup seorang. Ketika seorang sudah sampai usia 40, kenapa dianggap puncak kematangan? Karena orang yang berusia 40 tahun tak lagi hanya mikirkan dunianya. Dia harus siapkan apa yang udah kau siapkan dari bekalmu. Dan peringatan berikutnya kapan? Usia 60. 40, berapa banyak orang tak sampai pada usia 60, 40-an, 50-an meninggal. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis Nabi, man balagha sittin wa lam yuhayyi nafsahu lil masir, ya, fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang sudah sampai usia 60 tahun enggak juga mempersiapkan diri untuk kembali, jangan dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Jadi usia 40 tanda. Pertanda pertama siap-siap. Artinya porsi, jangan lagi kita itu semua pikiran dunia saja. Apalagi kalau sudah sampai usia 60, pengingat bagi kita. Jamaah rahimakumullah, orang yang berdoa demikian, yang menggambarkan baktinya kepada kedua orang tua, ulaikal ladina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawaz an sayyi'atihim fi ashabil jannah. Mereka itulah yang kami terima sebaik-baiknya apa yang mereka kerjakan, dan kami akan maafkan kesalahan mereka. Jadi ada Allah ini hal-hal yang Allah toleransikan, ya. Makanya dikatakan kalau tiap kesalahan kita di dunia Allah perhitungkan, gak tersisa makhluk di muka bumi, semuanya disalah. Tapi bagaimana? Intisarinya tetap kita mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah dengan persiapan yang terbaik. Untuk itu jamaah rahimakumullah, kita melihat di ayat 21 dan berikutnya, mulailah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang umat terdahulu yang pernah kena azab. Wazkur akha adin iz anzara qaumahu bil ahqaf. Ingatlah bagaimana Nabi Hud dulu kepada kaumnya, kaum Ad. Di mana kaum Ad tinggal? Di Jazirah Arab. Di bagian mana? Nah, itu yang disebut Rub'ul Khali, bagian dari padang pasir di utara Arab Saudi yang kemudian dianggap itu bagian dari peninggalan, ya, umat terdahulu. Jamaah rahimakumullah,
Bagaimana dulu kaumnya Nabi Hud itu sama sekali lalai, tak ingat akan hari kiamat, tak ingat akan pertanggungjawaban. Suatu ketika sebelum turun azab, langit itu nampak mendung. Mereka gembira, mereka bilang, ini udah lama ini gak turun hujan. Padahal di balik mendung langit, ternyata itu adalah pertanda turunnya azab Allah kepada mereka. Maka dari itu diingatkan pada kita, walaqad makkannahum fima immakkannakum fi. Dulu orang-orang terdahulu sebelum kamu berkuasa di muka bumi. Bahkan kekuasaan mereka lebih besar dibanding kekuasaan yang kamu miliki saat ini. Tapi apa? Apa yang tersisa? Istana, tempat ibadah, bangunan-bangunan bersejarah itu hanya menjadi saksi bisu. Mereka pernah ada, namun kemudian binasa. Nah, untuk itulah maka surah Al-Ahqaf ini mengingatkan pada kita apa tanggung jawab setiap orang yang hidup untuk mengajak pada kebaikan. Kita ini punya tanggung jawab dakwah begitu. Seorang yang mengamalkan ajaran Islam dalam akhlaknya tanpa perlu ngomong pun dia sudah mengajak. Kita rajin sholat, ya, orang lihat sholat kita sudah ngajak dia untuk sholat. Istaqimu yustaqamu bikum. Istiqomahlah kau, maka orang pun akan ikut istiqomah karena melihat perilakumu yang baik. Nah, ini intisari dari apa yang bisa kita sampaikan terkait surah Al-Ahqaf ini. Bahwasanya apa? Ada banyak faktor membuat manusia lalai. Dan tanggung jawab terpenting kita adalah bagaimana kita harus mampu memberikan contoh model orang yang menerapkan aturan Allah dalam kehidupan kita semua. Makanya di penutup surah Allah katakan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Ketika kita ngajak pada kebaikan, sabar-sabarlah sebagaimana sabarnya para rasul ulul azmi. Kita ngajak pada kebaikan, banyak yang cemooh, banyak yang persekusi, banyak yang tak senang. Sabar. Kenapa? Karena kalau kita berhenti untuk mengajak pada kebaikan, itulah awal dari kebinasaan kita. Fahal yuhlaku illal qaumu al-fasiqun. Orang yang fasik tahu salah, membiarkan kesalahan, bahkan diam terhadap kesalahan. Mereka itulah orang-orang yang nantinya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan terkait dengan gambaran umum isi kandungan surah Al-Ahqaf ini menambah ketakwaan bagi kita bersama, sehingga kita sadar akan tanggung jawab dakwah yang ada di pundak kita semua. Mari sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.